Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau sering dikenal dengan BPHTB. Nah, definisi dari BPHTB tersendiri ialah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi intinya perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Nah, BPHTB ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jadi intinya BPHTB ini adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli tanah dan atau bangunan. Nah, subjek dari BPHTB ini ialah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan alias pihak yang menerima pengalihan hak. Lalu selanjutnya, subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan, di sini ada pihak A dan pihak B. Si A ini menjual kepada B, lalu nanti B itu akan membayar kepada A. Nah, dari transaksi jual beli ini, siapa yang dikenakan BPHTB? Yaitu ialah pihak B. Jadi, yang dikenakan BPHTB ini ialah pihak pembeli. Oke. Selanjutnya, pemindahan hak ini disebabkan atas transaksi-transaksi di bawah ini. Pertama yaitu ada jual beli, ada tukar menukar, ada hibah wasiat, ada warisan, ada penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, lalu ada peleburan usaha, pemekaran usaha, dan ada hadiah. Nah, ini adalah beberapa transaksi, sebenarnya ada banyak ya, cuman saya hanya mencantumkan contoh-contohnya saja. Nah, dari transaksi-transaksi ini nanti akan dikenakan BPHTB. Lalu apa saja yang tidak dikenakan BPHTB? Pertama di sini ada perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, lalu ada negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Lalu ada badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri, ada orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lainnya dengan tidak adanya perubahan nama, ada orang pribadi atau badan karena wakaf, lalu orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Nah, ini adalah beberapa yang tidak dikenakan BPHTB. Nah, di sini ada jenis-jenis hak atas tanah dan atau bangunan yang dimaksud dalam peraturan BPHTB. Mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya istilah dari HM atau hak milik, ada HGU atau hak guna usaha, lalu ada HGB atau hak guna bangunan, dan ada HP atau hak pakai. Nah, pengertian dari hak milik ini ialah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada hak guna usaha, ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada HGB atau hak guna bangunan, ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lalu untuk hak pakai, ialah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara
atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini beberapa jenis hak yang ada dalam BPHTB. Nah, bagaimana rumus untuk perhitungan BPHTB? Nah, untuk di BPHTB ini ada tarif maksimalnya yaitu 5%. Nah, ada beberapa istilah di BPHTB, ini ada NPOP dan ada NPOP-TKP. NPOP ini ialah nilai perolehan objek pajak, sedangkan NPOP-TKP ialah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, jadi nanti tinggal kita lihat saja berapa NPOP-nya, lalu nanti tinggal dikurangkan dengan NPOP-TKP dan dikalikan dengan tarifnya yaitu 5%. Nah, apa saja yang termasuk di NPOP? Ini ada lumayan banyak, ada tukar-menukar, ada hibah waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, ada pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, ada peralihan hak akibat pelaksanaan putusan hakim, ada pemberian hak baru sebagai kelanjutan di luar pelepasan hak, ada penggabungan peleburan pemekaran usaha, dan ada hadiah. Nah, ini ilustrasi dari NPOP. Jadi ketika ada harga transaksi, berarti nanti ada jual beli. Harga transaksi itu berasal dari transaksi jual beli. Lalu di sini ada ketika lelang. Harga transaksi dalam risalah lelang itu ketika adanya penunjukan pemenang lelang. Gitu. Ini ilustrasi dari NPOP. Oke, selanjutnya, jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP PBB-nya pada tahun terjadinya perolehan, ini nanti akan disamakan dengan nominal NPOP atau NJOP PBB-nya gitu. Nah, selanjutnya, ini untuk batas NPOP-TKP, untuk jual beli tanah itu paling rendah sebesar 60 juta, sedangkan untuk waris perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan atau sederajat itu paling rendah sebesar 300 juta. Jadi nanti patokannya untuk NPOP-TKP-nya, kalian tinggal lihat saja untuk jual beli tanah itu 60 juta, dan untuk waris itu sebesar 300 juta. Nah, kapan saat terutang BPHTB? Ini ada beberapa kategori. Pertama, untuk waris, pemberian hak baru, putusan hakim dan lelang, itu saat tanggal ditandatanganinya akta. Sedangkan untuk lelang ini, ketika tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk waris itu tanggal pendaftaran ke kantor pertahanan, lalu untuk putusan hakim itu tanggal putusan pengadilan, dan pemberian hak baru itu tanggal ketika terbit SK pemberian hak gitu. Nah, selanjutnya tempat terutangnya di mana? Yaitu di kabupaten, kota, atau provinsi yang meliputi letak tanah atau bangunan tersebut. Jadi kalau misalkan transaksinya di Bandung, berarti itu tempat terutangnya di Bandung. Kalau misalkan tempat bangunan atau tanahnya itu ada di Jakarta, berarti nanti akan dikenakan di Jakarta. Nah, ini ada contoh perhitungan BPHTB. Di sini ada tanggal 5 Agustus 2020, Bapak A membeli sebidang tanah dari Tuan X yang berlokasi di Bandung seharga 10 miliar. Dan NJOP atas tanah tersebut sebesar 12.250 juta, diketahui NPOP-TKP-nya sebesar 60 juta. Tarifnya di sini 5%. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan saja NPOP-nya berapa, terus lalu dimasukkan nilai NPOP-TKP-nya. NPOP dikurang dengan NPOP-TKP dikalikan dengan 5%, maka di sini hasilnya 609.500.000. 600.900.000. Nah, lalu untuk nomor 2, Tuan B memperoleh harta warisan berupa tanah dan bangunan senilai 1M. Hitung besarnya BPHTB. Nah, di sini karena tidak udah jelas ya di sini warisan, berarti warisan ini ada NPOP-TKP-nya. NPOP-TKP-nya itu sebesar 300 juta. Teman-teman tinggal
kurangkan saja 1 miliar ini dikurang dengan 300 juta, maka langsung dikalikan dengan 5%. Sehingga besarnya BPHTB Tuan B itu sebesar 35 juta. Gitu. Jadi untuk soal yang pertama ini contoh dari jual beli tanah, untuk yang kedua ini perolehan harta warisan. Nah, lalu di sini ada soal yang ketiga. Tuan C membeli tanah seluas 923 meter persegi dengan harga 3.045.000 per meter persegi. Di atas tanah itu berdiri bangunan rumah seharga 1.075.900.000. Hitung besarnya BPHTB. Nah, karena ini ada dicantumkan bangunannya juga, kalian tinggal uraikan dulu. Ini ada NPOP-nya, kita masukkan. Lalu ada tanahnya di sini ada rinciannya 923 meter persegi dikalikan dengan 3 juta. Lalu di sini ada bangunannya. Setelah itu kita masukkan NPOP-nya berapa? NPOP-nya ini ya, tinggal dimasukkan NPOP-nya dikurang dengan NPOP TKP 60 juta karena ini kan jual beli tanah. Lalu nanti dikalikan dengan 5%. Nah, dapatlah 191.321.750. Gitu. Ini untuk contoh soal yang ketiga. Nah, kita masuk ke akuntansi BPHTB. Jadi dalam BPHTB ini ada yang namanya biaya perolehan. Biaya perolehan ini dalam jual beli tanah ada banyak tambahan-tambahannya. Nah, ini ada beberapa komponen dalam biaya perolehan. Ada harga transaksi pembelian tanah, termasuk tanaman, prasarana, bangunan, dan bangunan yang ada di atas tanah tersebut. Lalu ada biaya konstruksi atau pembuatan tanah bila lahan diciptakan, ada biaya ganti rugi, ada biaya relokasi, biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti, biaya komisi perantara jual beli tanah, ada biaya pinjaman terkapitalisasi ke dalam tanah, dan ada biaya pematangan tanah. Nah, maksud dari biaya perolehan ini intinya biaya-biaya terkait dengan tanah atau bangunan tersebut. Itu nanti direkap, dihitung, dijumlahkan. Setelah hasil akhirnya ada, berarti itu disebut dengan biaya perolehan tanah. Nah, ini contohnya. Pada tanggal 6 Juni 2022, Tuan ZZ membeli tanah secara tunai seluas 2.000 meter persegi di Jalan Kebangsaan dengan mengakui harga transaksinya sebesar 240 juta. Padahal harga transaksi yang sebenarnya yaitu 360 juta. Jadi ini si Tuan ZZ-nya tidak jujur. Nah, diketahui bahwa NJOP PBB tanah per meter daerah tersebut sebesar 110.000 dengan NPOP TKP wilayah pemerintahan daerah tersebut ditetapkan yaitu 60 juta atau 280 juta. Biaya lainnya meliputi biaya notaris, ada nominalnya yaitu 5 juta, ada biaya untuk komisi makelar tanahnya 3 juta. Berapakah BPHTB yang dibayar Tuan ZZ pada tahun 2020? Nah, ini kan sudah diuraikan, ada banyak biaya-biaya yang dikeluarkan dalam transaksi jual beli tanah ini. Nah, setelah itu kita uraikan dulu. Nah, di sini sudah kita asumsikan BPHTB-nya sudah dihitung yaitu sebesar 9 juta. Jadi tinggal kita uraikan saja dari transaksi ini apa saja yang dikeluarkan oleh Tuan ZZ. Ini sudah ada harga beli, ada biaya makelar tanah, ada BPHTB, biaya notaris. Nah, total dari semua pengeluaran ini sebesar 267 juta. Nah, ini disebut dengan biaya perolehan nominal dari 267 juta ini. Setelah itu, tinggal kita buat jurnalnya, yaitu akun tanah dan kas, tanahnya sebesar 267 juta dan kasnya 267 juta. Begitu. Jadi sangat mudah untuk perhitungan BPHTB karena di sini asumsinya kita sudah menghitung, sudah bisa mendapatkan hasil dari BPHTB-nya sebesar 9 juta. Oke. Lalu di sini ada pada tanggal 3 Januari 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap Tuan ZZ dan diterbitkan surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
yang kurang bayar, karena tadi katanya Tuan ZZ itu menyampaikannya bukan 360 juta, tapi menyampaikannya itu 240 juta. Berarti nanti ada kurang bayar. Nah, berdasarkan pemeriksaan, Tuan ZZ itu ketahuan telah memanipulasi harga transaksi dan ditemukan bahwa NPOP sebesarnya transaksi pembelian tanah tersebut ialah 360 juta. Karena mungkin Tuan ZZ ini ingin membayar BPHTB-nya itu lebih rendah. Oke, nah kalau kasusnya seperti ini, kalian tinggal cantumkan dulu di sini diuraikan NPOP yang sebenarnya itu 360 juta, lalu di sini NPOP TKP-nya sudah jelas 60 juta ya, karena ini adalah transaksi jual beli tanah. Nah, nilai perolehannya itu sebesar 300 juta, kita kurangkan. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan 300 juta ini dikalikan dengan tarif BPHTB 5%. Di sini didapatkan 15 juta. Nah, lalu BPHTB yang telah dibayar yang sebelumnya itu adalah 9 juta. Nah, yang ini kita masukkan 9 juta, berarti kurang bayarnya itu sebesar 6 juta. Nah, kurang bayarnya itu adalah sebesar 6 juta. Karena dia ada kurang bayar, berarti nanti ada sanksi administrasi. Perhitungan untuk sanksi administrasinya yaitu 2% dikalikan dengan 6 juta dikalikan dengan 8 bulan. Sehingga di sini dapat yaitu 960.000. Jadi BPHTB yang harus masih dibayarnya sebesar 9.660.000. 6.960.000 gitu. Ini untuk perhitungan dari kurang bayar di BPHTB. Nah, setelah itu kita buat jurnalnya, jurnal saat diterbitkannya SKBKB. Berarti di sini ada akun beban lain-lain dan ada utang BPHTB sebesar 6.960.000. Nah, lalu di sini ada jurnal saat pembayaran BPHTB dengan asumsi dibayarkannya itu pada tanggal 20 Januari. Nah, ketika dibayarkannya, akunnya berubah menjadi utang BPHTB dan kas sebesar 6.960.000. Begitu untuk di perhitungan BPHTB. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.